Selamat datang di Kung Fu Panda. Filmnya mulai sama nih panda gendut. Dia itu Dragon Warrior. Kerjaan dia menjelajah buat cari musuh yang layak. Ya, basically dia itu Battle Beast. Terus dia ke tempat ini, yang isinya banyak buronan. I see you like to chew. You should chew on my fist. Agreed. His mouth was full. Then he swallowed. Abis itu dia meledak gara-gara kekerenan dia, sama kalahin semua musuhnya. Terus muncul 5 pendekar terkuat di Cina, namanya The Furious Five, dan mereka itu muridnya ini panda. Oke, kita kenalan dulu sama muridnya. Ini Monkey, Monkey. Mantis, Tigress, Viper, sama Crane. Ya literally nama mereka sesuai sama nama binatangnya. We should hang out. Agreed. Oke, mungkin lu pada nggak tahu, tapi pengisi suaranya si Monkey itu Jackie Chan. Gue pas pertama kali nonton film, gue nggak ngeh sama sekali. Kenapa? Soalnya kalau lu perhatiin, di film ini si Jackie Chan cuma ngomong nggak lebih dari 10 kata. Ya, gue nggak bercanda. Kalau kalian pada nggak percaya, ayo kita hitung bareng-bareng berapa kali si Jackie Chan ngomong di film ini. Jadi yang pertama itu yang tadi. We should hang out. Anyway, Sipo sama The Furious Five-nya berantem. Abis itu, Get up! You'll be late for work! ternyata itu semua cuma mimpi. Sipo ini ternyata cuma fat fuck yang nggak bisa apa-apa. Atau wibu no lab lah ya. Lihat aja kamarnya. Banyak poster sama action figure. Ini film ceritain tentang orang no lab yang bisa tiba-tiba jadi karakter paling penting gara-gara mimpi. Ini film anime in disguise ya. Sipo dipanggilin terus sama bokapnya. Dan dia ternyata kerja sebagai tukang mie. Sama bokapnya itu Bebek. Ya buat lu pada yang belum nonton semua seriesnya. Sipo itu anak angkat. Oh iya, nama pandanya Po. Bokapnya tanyain kenapa dia lama banget. Dan Sipo bilang dia habis mimpi. I was dreaming about, Yeah. What else would I be dreaming about? Sipo ngaku-ngaku mimpi tentang mie. Dan bokapnya langsung nge-hype. Soalnya ini bisa jadi tanda Sipo akhirnya bisa lanjutin toko mie-nya. Sama dia udah bisa dikasih resep rahasia mie-nya. Sipo bilang itu cuma mimpi. Tapi bokapnya bilang, dari awal sebenarnya dia mau bikin tahu. Tapi nggak jadi, cuma gara-gara dia mimpi bakmi. Dan semenjak itu, dia nggak pernah bikin tahu lagi. Sekarang kita ke Furious Five ya. Mereka lagi latihan sama masternya. Namanya, nama dia Shifu. Master Shifu. Di bahasa Mandarin, Shifu artinya guru atau master. Jadi nih panda merah namanya Master. Pasti Master Shifu lagi ngajarin muridnya. Tiba-tiba ada di Bebek. Dia bilang master dia mau ngobrol sama dia. Namanya Master Oogway. Ya jadi si Master Shifu ini punya master lagi. Oh iya, sama BTW, Oogway itu artinya kura-kura dalam bahasa Mandarin. Si Oogway bilang Tai Lung bakal balik. Ya ntar gue jelasin si Tai Lung itu siapa. Pokoknya dia itu binatang snow leopard, dan dia itu jahat. Si Shifu bilang itu impossible, soalnya dia di penjara. Terus si Oogway-nya kayak, nothing is impossible. ya spoiler dikit, perkataan apapun yang keluar dari si Oogway ini, isinya soal wisdom. Bener-bener terlalu bijak nih karakter. Si Shifu jadinya suruh petugas yang tadi, ke penjara si Tai Lung. Suruh penjaganya bikin pertahanan yang lebih tight. Tight! Yeah! Si Shifu langsung panik. Dia bingung dia harus ngapain. Dan si Oogway kasih kata-kata mutiara. Dia bilang pikiran si Shifu sekarang kayak air ini. Air kalau lagi terganggu, bakal susah buat dilihat. Tapi kalau kita biarin buat tenang, kita bakal bisa lihat jelas. Dan jawabannya adalah ini. The Dragon Scroll. Ini namanya Dragon Scroll. Siapapun yang baca scrollnya, dia bakal jadi Dragon Warrior. Tapi masalahnya, mereka nggak tahu siapa yang berhak buat baca gulungannya. Balik ke Sipo. Sipo kayak biasa lagi layanin pelanggan. Tapi tiba-tiba petugas tempelnya si Uwe datang. Dan mereka lagi adain pemilihan Dragon Warrior. Sipo of course langsung hype. Sama dia suruh semua pelanggannya gaspol ke kuilnya. Pas Sipo mau pergi, bokapnya malah suruh Sipo jualan juga di tempelnya. Dan Sipo terpaksa setuju. Sipo sekarang bingung harus ke tempelnya gimana. Soalnya tinggi banget. Sama dia harus bawa gerobak mie-nya. Gara-gara dia nggak mau kelewatan once in a lifetime experience, gerobak mie-nya dia tinggal. Pas sampai di atas, acaranya malah udah mulai. Jadi Sipo kelewatan. Sipo berusaha ngintip di semua lubang, tapi nggak bisa. Terus dia coba pakai pohon buat dijadiin ketapel. Terus si Master Oogway-nya kayak, I sense the Dragon Warrior is among us. pas Sipo melayang tadi, si Oogway langsung bilang Dragon Warrior-nya among us. Sipo sekarang cobain terbang pakai petasan. Pas dia lagi mau terbang, tiba-tiba bokap datang. Dia bilang kenapa Sipo malah tinggalin gerobak bakminya. Padahal dia udah dapat mimpi bakmi. Dan Sipo bilang dia bohong. Pas Sipo mau terbang, Sipo terbang ke atas, habis itu dia jatuh. Tapi pas bangun, Him? You? The Dragon Warrior! ya Sipo masih hidup pas jatuh dari setinggi itu. Pantesan aja si Oogway pilih dia. Semua orang langsung bingung, tapi mereka tetap rayain. Si Shifu of course gak seneng. Dia bilang harusnya si Tigress yang menang. Ini semua pasti cuma kecelakaan yang aneh. Terus si Oogway-nya kayak, There are no accidents. semua muridnya habis itu minta maaf. Soalnya udah gagalin si Shifu. Tapi si Shifu bilang mereka bakal gagal kalau mereka nggak usir Sipo dari besok pagi.
Sekarang kita ke petugas bebek yang disuruh ke penjara tadi. Dia minta wardennya buat memperketat penjaranya. Double the guard? Oke, gue baru tahu wardennya dimainin sama aktor Michael Clarke Duncan. Legend nih orang. Rest in peace juga ya Michael Clarke Duncan. Warganya nggak mau memperketat penjaranya. Soalnya udah ketat banget. Dia bakal kasih lihat kondisi si Tai Lung sekarang. I've got him completely immobilized. Si Tai Lung malah bebas beneran. Sama dia kalahin semua wardennya. Kecuali bebeknya. Dia suruh bebeknya balik ke si Master Oogway. Sama bilang si Tai Lung udah bebas. Balik ke Sipo. Sipo sekarang lagi liatin artefak. Dia bakal rusakin salah satu artefaknya. Abis itu ada si Shifu. Dia basically bilang Sipo gak akan jadi Dragon Warrior. Soalnya dia gendut, gay, etc. Pokoknya hinaan semua lah. Sama dia bahkan ancam Sipo pakai. The Wuxi finger hold. Now the Wuxi finger hold. Dia juga bilang walaupun si Oogway pilih dia, si Shifu bakal usaha sebisa dia supaya Sipo berharap si Oogway kagak milih dia. Abis itu dia dibawa ke ruangan latihannya The Furious Five. Tapi of course Sipo gak bisa apa-apa. Pas malamnya, Sipo lagi diantar ke dormnya sama murid yang lain. Tapi mereka semua ngomongin Sipo dari belakang. Kayak dia gak bisa sentuh kaki dia sendiri, sama lihat kakinya sendiri. Or even see his toes. Oke, akhirnya kita dapat voice line keduanya si Jackie Chan. Pas udah di dormnya, Sipo gak sengaja masuk ke kamar si Crane. Dan langsung jadi awkward banget. Sipo-nya nge-fanboy terus, sedangkan si Crane gak mau ngobrol sama dia. Pas Sipo keluar, dia ketemu si Tigress. Si Tigress langsung terus serang sama dia. Dia bilang ini bukan tempatnya Sipo. Dia malah maluin kungfu. Sama dia bilang kalau Sipo respect atau ngefans sama mereka, dia harus hargain sama pilihan mereka, yaitu pergi dari tempat ini selamanya. Sipo of course langsung jadi sad boy. Sipo sekarang lagi makanin buah peach, tapi tiba-tiba si Oogway datang. Dan kalian siap-siap. Semua perkataannya si Oogway keluarin bakal gold banget. Si Oogway tahu Sipo kerjanya makan kalau dia lagi sedih. Dan Sipo bilang dia merasa nggak layak banget di sini. Dia nggak bisa apa-apa soalnya. Dia nggak punya cakar, sayap, bisa, sama tangan kayak si mantis. Abis itu si Oogway bilang Sipo terlalu khawatir sama apa yang bakal datang. Dan si Oogway bilang ini. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Besok harinya, mereka semua udah bangun. Kecuali Sipo. Pas si Shifu cek, He's quit. semua orang seneng. Kecuali si Viper. Cuma dia yang tanyain Sipo. Pas si Shifu mau ngajarin muridnya, Sipo ternyata udah latihan dari tadi. Latihannya mulai, tapi Sipo malah kagak diajarin apa-apa. Dia cuma digebukin sama murid-muridnya. Sama si Shifu juga tendang dia keluar. Ya ini basically student master abuse. Si Shifu mau gebukin Sipo sampai submission. If he's smart, he won't come back up those steps. But he will. He's not. Sipo sekarang lagi di akupuntur sama si Mantis sama si Viper. Sambil tanyain tentang si Shifu. Si Viper bilang dulu ada rumor, si Shifu sebenarnya guru yang selalu tersenyum. Tapi berubah gara-gara kejadian sesuatu. Si Tigress denger ini, dan dia langsung masuk buat ceritain semuanya ke Sipo. Sama sekalian bikin dia takut. Jadi awalnya pas si Shifu masih muda, dia ketemu bayi yang terlantar. Dia namain bayinya Tai Lung. Ini baby dia besarin kayak anak sendiri. Sama dia ajarin kungfu juga. Si Tai Lung benar-benar berbakat dalam kungfu. Si Shifu tahu kalau di masa depan, anak ini pasti jadi Dragon Warrior. Si Tai Lung juga percaya dia bakal jadi Dragon Warrior. Tapi si Oogway ngeliat ada kegelapan di hatinya si Tai Lung. Jadi dia nolak si Tai Lung. Dan beneran, gara-gara ditolak, si Tai Lung langsung hancurin tempelnya. Dan mau ambil Dragon Scroll-nya secara paksa. Awalnya si Shifu mau berhentiin, tapi dia keinget kalau itu anak dia. Jadi dia kalah. Dan si Oogway yang harus berhentiin si Tai Lung. Semenjak ini, si Shifu nggak pernah sayang sama siapa-siapa lagi. Dia anggap semua muridnya cuma sekadar murid. Jadi sekarang si Shifu punya satu tujuan, yaitu latih siapapun buat jadi Dragon Warrior beneran. Dan sekarang dia malah harus latih Sipo, orang gendut yang nggak bisa apa-apa. And he's stuck with you. A big, fat panda who treats it like a joke. Si Mantis malah nggak sengaja colok Sipo, makanya dia kayak gitu. Balik ke si Shifu, dia lagi meditasi, tapi tiba-tiba ada bebek yang datang. Dia bilang si Tai Lung bebas. Si Shifu langsung kabarin si Oogway, yang lagi senam Tai Chi kayaknya, di tempat pohon peach kemarin. Si Shifu bilang dia punya berita buruk. Tapi si Oogway-nya bilang, There is just news. There is no good or bad. Tai Lung has broken out of prison. That is bad news. si Oogway bilang itu berita buruk. Tapi, ini cuma jadi berita buruk kalau si Shifu kagak mau latih si Dragon Warrior, yaitu Sipo. Si Oogway abis itu jelasin tentang the illusion of control, yang artinya ilusi dari pengendalian. The panda will never fulfill his destiny, nor you yours, until you let go of the illusion of control. Semua yang si Shifu mau kendalin adalah ilusi. Kayak dia mau ciptain Dragon Warrior yang perfect buat kalahin si Tai Lung. Tapi hasilnya kagak. Dia gak bisa nentuin kalau si Tai Lung bisa dikalahin. Si Oogway mau si Shifu lepasin semua ekspektasi dia buat lihat potensinya Sipo. Di sini aja, si Shifu bilang dia benar-benar bisa kontrol buah peach ini. Tapi ujungnya dia malah ketimpa sama buah peachnya. Nunjukin kalau dia gak pernah dalam kendali. Si Oogway jadinya suruh si Shifu buat percaya. Kayak biji peach ini, tanam aja, sama rawat. Si Shifu gak bakal bisa ubah biji peach ini jadi tanaman jeruk atau apel. Tapi dia bisa bikin biji ini jadi pohon peach yang sehat sama subur. Sama persis kayak Sipo. Mungkin dia gak bakal jadi kayak Furious Five. Tapi latih Sipo supaya dia jadi dirinya yang maksimal. Si Shifu jadi janji sama si Oogway buat coba latih Sipo. Dan itu udah cukup. Si Oogway udah percaya sama si Shifu. Dan ini waktunya si Oogway pergi. My time has come. You must continue your journey without me.
Dan si Uguay mati dengan cara yang paling tenang, yaitu terbang sama hilang atau kemana. Oh ya, sama si Uguay juga kasih sticknya. Balik ke Sipo. Sipo lagi masukin bakmi buat temen-temennya. Dan semua temen-temennya suka banget. Ini padahal bukan resep bokapnya. Tigress, you gotta try this. Sipo minum supnya, tapi dia malah jadi mirip kayak si Shifu. Dan Sipo mulai roasting Shifu. Semuanya ketawa kecuali si Tigress of course. Terus tiba-tiba, Ears. It's not working for you? si Shifu kabarin kalau si Tai Lung udah bebas. Dan yang bisa kalahin si Tai Lung itu cuma Sipo. Sipo of course gak mau. Dia bilang si Uguay aja yang berhentiin. Tapi gak bisa. Soalnya si Uguay udah cabut. Si Tigress mau kalahin si Tai Lung. Tapi gak dikasih. Soalnya, It is not your destiny to defeat Tai Lung. It is his. Where'd he go? Sipo kabur. Si Shifu berhentiin. Si Shifu bilang Sipo harus lawan si Tai Lung. Tapi Sipo gak mau. Dia bahkan tahu kalau si Shifu aja gak percaya sama itu. Si Shifu tanyain kenapa baru sekarang dia mau kabur. Padahal dari awal dia udah usir sama gebukin terus-terusan. Dan alasan kenapa Sipo gak pergi adalah But it could never hurt more than it did every day of my life just being me. Sipo ternyata gak pergi karena dia muak sama diri dia sendiri. Dia berharap si Shifu, guru kungfu terbaik di Cina, bisa ubah Sipo jadi Dragon Warrior. How are you gonna change this into the Dragon Warrior? You dick! Pas semua ini berlangsung, si Tigress lagi liatin dari atas. Dan dia diam-diam mau kalahin si Tai Lung dengan cara lompat dari fucking gunungnya. Oh iya, teman-temannya juga ikut. Besokan harinya, si Shifu nyariin Sipo. Dan ternyata Sipo ada di dapur. Dia lagi nyariin cookie. Si Shifu ngeliat Sipo lincah kalau ada makanan. Jadi dia punya ide, yaitu latih Sipo pakai makanan. Di tempat dimana si Uguay ajarin si Shifu. Sipo of course langsung hype. Satu montage latihan kemudian, dan Sipo jadi expert. Balik ke Furious 5, mereka udah ketemu sama si Tai Lung. Mereka berantem, sama putusin jembatannya. Oh ya, si Tai Lung juga tahu kalau ada calon Dragon Warrior baru. Po? Finally, worthy opponent. Our battle will be legendary. Lanjut berantem. We got this. Help her. Awalnya mereka kira mereka berhasil, tapi kagak. Si Tai Lung balik lagi. Sama dia pakai ginian. Sipo sama si Shifu baru balik dari latihan, dan tiba-tiba Furious 5-nya balik. Mereka malah jadi kayak gini. He's too fast. Sorry, Po. Gara-gara Furious 5-nya gagal, si Shifu kasih Sipo sesuatu yang Furious 5 nggak punya, yaitu si Shifu kasih scrollnya, pas Sipo baca, It's blank. What? isi gulungan kosong gak ada apa-apa. Cuman refleksi dia. Ya kalian tau lah ya, ini bakal jadi pesan moral apa. Sekarang si Shifu suruh mereka semua evakuasi. Sipo sama Furious 5-nya yang lindungin semua rakyatnya. Sedangkan si Shifu ya bakal lawan si Tai Lung sendirian. Dan mereka mulai evakuasiin rakyatnya. Come, little one. Let's find your mama. Sipo balik ke bokapnya, dan dia jadi sad boy. Dia bilang ini, I don't know, Dad. Sometimes I can't believe I'm actually your son. no comment lah ya. Gara-gara ini, bokapnya mau kasih tahu apa yang harusnya dia kasih tahu dari dulu, yaitu resep rahasia sup mie-nya. Pas dia kasih tahu, Nothing. Huh? selama ini itu cuma sup mie biasa. Bokapnya bilang kalau mau buat sesuatu yang spesial, kita cuma harus percaya kalau itu spesial. Sipo langsung sadar, ini sama persis kayak Dragon Scroll-nya. Gak ada rahasia dari kesuksesan. Rahasianya cuma ada di keputusan diri kita sendiri. Dan gara-gara ini, dia langsung mau balik ke si Shifu. Si Tai Lung udah sampai ke si Shifu, dan mereka langsung berantem. Terus si Tai Lung sadar Dragon Scroll udah gak ada, jadi dia ancam. Si Shifu abis itu talk no jutsu. Kayak minta maaf soalnya digagalin si Tai Lung. Tapi dia gak mau. Dia tetap mau Dragon Scroll-nya. Tapi tiba-tiba, si Tai Lung langsung serang Sipo. What are you gonna do, big guy? Shit on me? Yeah. Order up. Si Tai Lung pokoknya mau rebut Dragon Scroll-nya. Ini gue speedrun fight-nya aja ya. Si Tai Lung dapat scroll-nya. Pas dia buka, It's nothing. Sipo jelasin kalau kunci jadi Dragon Warrior itu nggak ada. Rahasianya cuma ada di diri kita sendiri. Gara-gara ini, si Tai Lung langsung ngambek. Dan dia langsung pakai tonjokan paralyzing-nya, atau apalah namanya, ke Sipo. Tapi nggak guna. Soalnya Sipo ditutupin sama banyak lemak. Sipo kalahin si Tai Lung, dan Sipo akhirnya pakai. Si Tai Lung nggak percaya si Shifu ajarin dia itu. Tapi ternyata Sipo belajar sendiri. Jadinya, Skadoosh. dah si Tai Lung kalah. Dan semua orang langsung sujud sama Sipo. Oh ya, si Shifu juga masih hidup. Dah tamat. Salah satu film kesukaan gue pas childhood. Ini juga salah satu film DreamWorks yang paling bagus. Kung Fu Panda 1-3, masterpiece banget. Tapi katanya yang keempat kurang. Gue belum nonton yang keempat, yang ketiga juga gue belum nonton sih. Tapi gue nge-hype mau bahas yang ketiga. Di sana soalnya ada si Walter. Oh ya, gue hampir lupa. Ayo kita backtrack dikit, dan lihat semua voice line-nya si Monkey. Atau si Jackie Chan. Ya jadi di film ini, si Jackie Chan cuma ngomong literally 9 kalimat. Heck, ada yang cuma 1 kata doang malahan. Easy banget ya kerjaannya si Jackie Chan di film ini. Pantes dulu bocil gue gak ngasam sekali kalau si Monkey itu Jackie Chan. Oke, waktunya komen shoutout. Pemenang di video Breaking Bad Season 2 gue adalah Lucian Lux yang komen. Time!
Gue rate nih film 8 Child Po dari 10. Makasih ya buat orang-orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Bandar Jeruk, Arif 2802, Syampan Mio, Raditya AS, Stanislas, Daging Goreng, Sansope, Arsin, Fadila FM, Flash 2009, Eurex, Leuve, Norify, Akbar Rizky, Fajrin, Boyfriend, Bon 7, Ella, Anala, Diure, Okto, Zenzeli, A2U, Jura, Alex Partawan, PKWKH, Mal Evangelion, Singkong Bayam, El Mokor, Michael Danish, Emil 1875, Bayang Buaya, Zahran 29, Ini Bintang, Norenoy, Rio, Nata, ADSBG, Rip Malam, Kaguma, Kif, DFM, Ruang Halsul, Yukichi, Alista, Fatski Bidi, Batak Junior, Rangers Ram, Iresi, Kamal 79, Rashan Jesiro, Mirza, Eskanor, Winky, Mr. Gamawan, Diani Eka Putri, King Hitam, Gabriel, Frostfire, Sofia, Reva Alina, Virat, Kizaraf, Faiza, Nadif Faurina, Sro 722, Minion, Alga Rizky, Bosha Pertan, Naufal, Chan, Phil Hans, Skill Hub, RB Sensei, Nopalism, Aldos Aufeshire, Muki, Milik Joko, Shisti, Wawan, Bal Cendol, Choez, Kentot Lemau, Avian Swin, Zarfan Akila, Serka, Gatvan Schmidt, Wize, Yusuf Kans, Jonathan Pamunsu, Metro Boys, Mirza 19, Cilbro, Fikri Hasan, Akyar, Piki, Ini Bagas MP4, Aska Ahmad Kifari, Zakwan Ahmad Fauzan, Preston, Barik Haris, Niwal, Rafliatia Baka, Nihal, Denor Winari, Suryati Ningsi, Akbar Tama Islos, Azelf, Sabila, Restu Ahmad, Jasmuti, Ahmad Zaki, Jaksnova, Bolong Hebat, Berbai, Zub, Apaska, Jasmine Bibi, Faros Love Lebron 123, Ahmad Rezan Slebeo, Saik Arsigma, Shore, Hayes, Turu, Iko, Baban Rizkula, McCartney. Thank you ya semuanya. Amat thanks for watching.